Shalom, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di program Pemuritan Youth. Perkenalkan, nama aku Stella, aku salah satu murid PPA yang juga bergabung di Pemuritan. Dan aku nggak sendirian hari ini teman-teman, aku ada bersama teman saya. Saya Dea, saya juga dari PPA dan saya juga ikut dalam program pemuritan. Nah, di sini kita nggak cuma berdua teman-teman, di sini kita mengundang tamu spesial yaitu Kak Kellen. Hai guys, apa kabar semuanya? Aku berdoa biar kalian semua dalam keadaan yang baik. Perkenalan ya. Ya. Nama saya Kellen, saya berasal dari Ungaran. Sekarang lagi ngelanjutin studi di Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala di Kopeng, dan saya juga gabung nih di pelayanan anak muda namanya Unlimited Fire Youth. Jadi mungkin itu ya yang bisa diceritakan. Ya. Makasih Kak Kellen untuk perkenalan singkatnya ya teman-teman. Di sini kita hari ini akan menceritakan, akan membahas tema kita yaitu Set Your Priority. Dan di sini kita akan membahas tentang apa itu kita mengenal cara kita untuk memprioritaskan waktu kita. Oke, menurut Kak Kellen, prioritas itu apa sih Kak? Menurut saya secara pribadi, prioritas itu adalah hal yang harus diutamakan dari hal-hal kita yang lainnya. Jadi ini menurut KBBI juga, KBBI bilang sesuatu hal yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, atau bisa dikatakan suatu hal yang penting sehingga perlu diutamakan dan didahulukan. Jadi menurutku sih prioritas adalah hal yang lebih penting dari semuanya yang udah kita punya. Jadi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Lebih asik lagi kalau aku nanya. Apa nih menurut kalian berdua prioritas itu? Kalau aku sendiri mungkin prioritas ya sama tadi, sesuatu hal yang lebih penting dari hal-hal yang lain. Mungkin lebih mengutamakan hal itu daripada hal-hal yang lain gitu. Oke. Stella mungkin. Sama ya sebenarnya prioritas itu. Menurut aku ya sesuatu yang kita dahulukan, pentingkan daripada yang lain, dan itu memang menjadi salah satu utama yang penting dalam hidup kita gitu sih. Oke. Karena nih sepanjang aku 25 tahun hidup ini udah ngalamin banyak hal ya. Cukup banyak hal, belum sebanyak Pak Dwi, Tante Yulia, itu belum, tapi udah ngalamin banyak hal yang akhirnya aku dapat perenungan secara pribadi. Itu terkadang sebagai anak muda kita sangat besar ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan dan cenderung untuk menghibur diri aja sih, daripada melakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Bahkan kadang aku sampai lupa kalau aku ini seorang pelajar, aku ini bahkan seorang anak. Jadinya kadang kita terlalu mencari kesenangan di luar daripada, karena nggak dapetin kenyamanan sehingga kita cari di luar, terus akhirnya kita lupa nih apa yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai pelajar, sebagai anak juga. Banyak kan ada Iya, banyak. ada wah PR aja itu udah seabrek kan. Iya. Gitu di Matius 6 ayat 33 versi terjemahan sederhana Indonesia, itu hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang sepatutnya sebagai warga kerajaan Allah, dan Dia akan memberikan juga semua yang kamu perlukan. Itu ketika kita hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan, kita bisa memprioritaskan Tuhan dulu di dalam kehidupan kita. Itu bakal ngebuat Tuhan akan memberikan kita segalanya kok. Jadinya kadang kita nyari sesuatu, gimana caranya kita bisa achieve ini, tapi kita sendiri lupa kalau yang terpenting itu Tuhan. Nah, benar. itu adalah prioritas yang terpenting. Jadi di dalam segala hal ya tetap utamakan Tuhan dulu, keluarga, sekolah, dan yang lain-lain. Nah, gitu. Oke. Menurut Kak Kellen sendiri, kira-kira apa saja yang bisa mengganggu kita untuk menentukan prioritas itu sendiri? Nah, ini mungkin relate ke kita semua ya. Mungkin yang bisa aku share ini adalah rasa mager yang berlebih. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun, pasti ini karena aku juga ngalamin ya. Bangun langsung cek notif. Aduh, dapat message gak ya dari siapa, someone that you adore atau siapa. Itu daripada buka Alkitab. Iya. Padahal itu kan hal yang simple, cuma baca aja kok. Karena tugas di sekolah kan juga kita pasti baca kan. Harusnya membaca jadi habit kita. Nah, itu rasa mager yang berlebih. Terus ajakan untuk melakukan hal yang lain yang lebih menarik. Anak muda itu cenderung tertarik sama hal-hal yang menurut dia itu sesuatu yang wow. Kayak sesuatu yang pokoknya bisa menarik perhatiannya.
Nah itu, jadinya kadang kita ngelupain aku harusnya ngerjain ini, tapi nggak apa-apa lah main sebentar, terus besok pagi bisa sambil kerjain di kelas. Itu. Distract yang lain ya. Iya, ke distract yang lain. Jadinya kita gampang untuk tertarik sama hal-hal yang emang beneran membuat kita merasa nyaman. Gitu. Yang ketiga itu mungkin kayak yang tadi undangan yang lebih menggiurkan atau yang menjanjikan. Itu sebenarnya ngetes integritas kita, di mana kita harus ngelakuin kewajiban kita tapi kita memilih untuk menunda. Terus mengiyakan padahal tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, ini hal yang ini mungkin kayak lebih kita merasa gak enakan. Jadi semua hal kita tampung tapi kita sendiri sebenarnya nggak bisa untuk ngelakuin hal itu. Jadinya semuanya nggak maksimal yang dikerjakan. Itu mungkin sama yang terakhir ini menunda-nunda. Bener Itu bahaya banget sih. Iya. Karena ketika kita udah nunda satu hal bakal ada sesuatu yang datang lagi. Nah, itu numpuk akhirnya males. Gitu. Iya, bener banget Kak. Dari yang kejadian tadi yang udah disampaikan yang mengganggu prioritas kita, menurut Kak Kellen apa sih yang harus kita lakukan untuk mempunyai prioritas yang lebih baik itu bagaimana ya Kak? Nah, sebenarnya kalau kita pengen membangun sesuatu, membangun apa ya kayak prinsip hidup itu dimulai dari hal-hal yang simpel kok. Dari kayak membangun kebiasaan yang baik setiap harinya. Kayak bangun pagi, apa yang dilakukan pertama kali. Itu. Terus mungkin ini kebiasaan kita karena mungkin lelah sama dunia sekolah, dunia kerja atau apa. Kalau ada hari libur bangunnya siang. Bener banget. Bener kan? Itu malah kalau ada hari libur tuh semaksimal mungkin aku bisa bangun siang. Mumpung ada kesempatan Iya. sih Kak. Iya, kan mumpung ada kesempatan. Tapi itu nggak salah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita kerjakan sesuatu itu lebih pagi. Jadi aku diajarin untuk bangun jam 4. Nah, dibanding orang sama yang bangun jam 8, itu dari jam 4 sampai jam 8 kita bisa ngelakuin banyak hal yang nggak bisa dilakuin orang yang bangun jam 8. Apalagi aku kalau libur kadang jam 10 bangun nggak. Itu harinya bakal kerasa lebih singkat, serius. Iya kan, kayak aku misalnya bangun jam 10 terus tiba-tiba tuh kayak loh udah sore aja ya. Jadinya banyak hal yang bisa kita miss malahan. Jadinya membangun kebiasaan yang baik kayak bangun tidur terus beresin tempat tidur sendiri. Itu tuh hal yang simpel tapi itu akan membangun habit yang baik. Itu. Jadi mungkin membangun kebiasaan yang baik yang pertama. Yang kedua, ini berani untuk mengatakan tidak ketika sudah membuat janji sama orang lain. Kadang kan kita merasa sebagai orang Jawa kan rikoh ya untuk nolak. Gak enak ya. Gak enak. Nah, Enakan. sebenarnya ketika kita udah buat janji sama orang lain itu ya emang kita harus nepatin itu. Kecuali ada hal-hal yang emang mendesak. Kalau bener-bener itu mendesak dan harus, itu paling nggak kita harus izin dulu ke yang pertama udah membuat janji itu. Karena ketika kita melewatkan janji yang udah kita buat, kita nggak menepati janji, orang itu bakal susah untuk percaya lagi sama kita. Nah itu prioritas. Jadi ketika kalian udah janjian sama seseorang, kita udah buat appointment sama seseorang ya sebisa mungkin harus ditepatin. Itu yang kedua. Yang pertama tadi membangun kebiasaan yang baik. Yang kedua itu berani untuk mengatakan tidak waktu kita udah buat janji sama orang lain. Terus hal simpel selanjutnya itu membuat to-do list. Apa aja sih yang pengen kita kerjakan selama sehari ini. Itu mungkin hal yang kayak apa sih masa sehari aja harus buat ini. Itu aku begitu coba untuk ngebuat harinya ada targetnya. Nah itu hidup tuh jadi lebih semangat. Lebih tertata ya. Lebih tertata dan ada sesuatu yang bener-bener kita achieve, kita selesaikan di situ. Jadi to-do list itu sebenarnya bukan untuk memperibet kita, tapi membantu kita untuk ngelakuin hal-hal yang kadang kita lupa. Benar. Karena sebagai anak muda zaman sekarang ya nggak tahu, mungkin nggak semuanya ya, tapi kalau aku pelupa. Gampang banget untuk lupa sama sesuatu, ya nggak? Iya. Masa juga pelupa. Pelupa juga ada. Jadi dia sama. Jadinya akan lebih mudah untuk kita membuat to-do list. Apa aja sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu daripada kita ngambil HP kita, buka YouTube atau buka TikTok, karena TikTok itu
ngedrain apa perhatian kita sih sebenarnya. Sehari bisa 8 jam. Bikin candu sih Kak. Candu kan. Scroll. Nggak kerasa nge-scroll dulu kerasa. 8 jam. Ya kan, jadi membuat to-do list kegiatan hari ini apa aja yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya itu bisa untuk menentukan hal mana yang harus dilakukan sekarang dan hal mana yang bisa dilakukan nantinya. Kayak mungkin ngebersihin kamar itu kan hal yang harus dilakukan. Iya. Karena begitu bangun itu bersihin, jadinya tuh kita ngelakuin apapun tuh kayak lebih enak. Bersih itu kan enak. Lebih enak dipandang lah ya. Iya, kalau kita nyaman itu kan pasti enak buat Iya. ngelakuin apa aja. Kalau kotor bayangin. Tapi aku juga heran sih, ada loh yang bisa Iya. Itu pribadi masing-masing sih Kak. Iya, itu preference masing-masing. Iya. Aku nggak menyalahkan, tapi aku cuma bingung aja. karena kalau bersih itu kan enak banget buat ngejalaninnya itu sih. Terus yang terakhir ini tuh yang terpenting, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Karena benar-benar ketika kita udah menumpuk itu endingnya nggak bakal kita kerjain. Iya. Dulu waktu SMA itu kegiatanku sehari-hari adalah setiap pagi sampai sekolah berangkat itu 5:30 pagi karena sekolahnya di Salatiga, itu 5:30 pagi sampai sekolah tuh biasanya 6:30. Aku masuk 7:30. Nah itu kan punya spare waktu 1 jam buat ngerjain tugas. Wah, ngebut. itu sebelum bertobat ya. Jadinya kayak di rumah tuh hawanya tuh udah capek, terus kayak kerjaan yang PR yang dulu tuh belum kekerja, belum dikerjain, jadinya kayak mau ngerjain semua tuh malas. Akhirnya ya udah hari itu apa aja langsung dibuat. Ya endingnya apa, nyontek. Itu kan nggak baik sebenarnya buat kehidupan, apalagi jadi kebiasaan. Wah, kebiasaan sendiri yang buruk ya. Iya, kebiasaan kecil yang dibiasakan, kebiasaan kecil yang di apa ya, kayak lakukan terus dianggap itu tuh hal yang wajar. Iya, Hal buruk yang diwajarkan itu lama-lama ngebuat pribadi kita malah jadi buruk. Jadinya ketika kita sadar kalau itu hal yang salah, waktu aku juga sadar akhirnya bertobat. Bukan hal yang gampang juga buat ninggalin itu. Itu kan ada bertobat ya. Iya. Tapi harus dilakukan. Karena ketika kita bisa menentukan apa sih yang harus didulukan, itu akan membuat kita jadi pribadi yang lebih teratur. Jadi prioritas dalam hidup ini ngebuat hidup kita jadi tertata. Terus kayak ketika kita mau janjian sama seseorang nggak asal. Emang bener-bener dipertimbangin, jadinya nggak mengecewakan dan kita bisa dipercaya sama orang lain. Itu. Terus yang jangan menunda-nunda pekerjaan itu tuh ada ayat di Amsal 6 versi bahasa Indonesia sehari-hari. Orang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Gila, kita aja disuruh belajar dari semut ya. Semut kan tiap hari kan kerja terus. Dia prioritasnya apa? Cari makan buat nanti pas musim dingin mereka punya banyak makanan. Yeah. Nah, kita sebagai sebagai umat Kristiani yang percaya Tuhan Yesus, sudah seharusnya juga kita put God first dalam apapun. Jadinya karena yang sering terjadi di anak muda itu kita cuma meluangkan waktu buat Tuhan. Padahal yang harusnya kita menyediakan waktu buat Tuhan. Betul. Iya kan? Kalau kita cuma meluangkan waktu itu pasti rasanya kayak pas udah males, pas udah capek, ya waktu mau istirahat lah. Tuhan, aku terima kasih udah ngelindungin aku hari ini, terima kasih udah memberkati. Aku mau tidur, berkati supaya bisa bangun. Jadi endingnya kayak gitu aja, nggak ada kayak sesuatu yang emang kita bangun sama Tuhan. Padahal yang harus dilakukan adalah kita membangun komunikasi sama Tuhan. Ketika kita punya komunikasi yang baik sama Tuhan, pasti komunikasi sama sesama juga bakal baik. Iya kan? Kasihlah Tuhan Allahmu, terus dia kasihlah sesama manusia juga kan, itu kan hukum kasih. Nah itu yang terpenting sebenarnya. Jadinya ketika kita menaruh Tuhan di atas segalanya, tapi bukan berarti kita pokoknya semuanya harus Tuhan. Nanti sekolah nantilah, keluarga nantilah, enggak gitu maksudnya kita tetap harus mendahulukan Tuhan baru melakukan semua hal. Karena aku pernah emang nyoba nih, emang eksperimen, karena kan
anak muda kalau nggak jatuh dulu kan nggak tahu ya rasanya gimana. Iya kan? Iya. Gitu aku coba bangun tidur aku langsung ngelakuin semua hal, aku langsung pokoknya ngelakuin kayak yang harus dilakukan seminggu. Itu rasanya hati tuh kacau. Milih jadi gampang marah, ngambil keputusan juga sering salah. Pokoknya hatinya jadi nggak tenang. Terus begitu aku ngambil keputusan bangun pagi terus buat waktu sama Tuhan. Entah ya paling kalau kita pelajar mungkin 15 menit cukup deh. Itu cuma buat doa, buat nyanyi aja karena Tuhan suka disembah. Nah, itu bakal membuat hidup kita tuh hari itu bakal lebih enak. Damai rasanya. Iya. Seperti koordinator di sini namanya damai. Itu hidup kita jadi bakal lebih damai. Beneran. Itu aku kalau kalian belum pernah mencoba, cobalah. Benar teman-teman. Iya kan? Itu benar banget sih. Iya, ketika kita emang beneran naruh yang paling berharga itu utama, semua bakal kita anggap berharga. Iya kan? Jadi kalau kita nganggap Tuhan berharga, kita akan menghargai relationship kita sama sesama kita. Yeah. Sama berharganya. Gitu, mungkin itu. Nah, jadi seperti kata Kak Kellen tadi bahwa kita anak muda juga butuh mementingkan mana yang penting buat kita, mana yang mungkin masih bisa dinomor duakan, tapi jangan sampai kita menyepelekan hal itu kayak mungkin ini penting tapi yang lain kita anggap gak penting. Itu sebenarnya semua itu penting seperti itu. Iya. Mungkin. Nah, dari kesimpulan dari Kak Kellen, semuanya apa ada pesan-pesan atau saran buat teman-teman pemuritan? Ada sih ini. Ketika kita bisa membedakan mana hal yang penting dan bisa dilakukan nanti, itu bisa dipastikan hidup kita bakal lebih produktif. Jadinya bisa dipastikan juga yang kita jalani ini itu bakal lebih tertata. Kita bisa juga memanage waktu dengan baik, bahkan ya at least hidup kita bakal lebih tenang lah karena kita nggak menunda-nunda sesuatu hal. Dengan kita setiap perkara-perkara yang kecil kayak hidup bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan mana yang enggak, itu juga Tuhan pasti bakal memberikan perkara-perkara yang besar buat setiap hidup kita. Jadi setiap harinya harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Pokoknya melakukan segala sesuatu harus Tuhan yang utama, tetapi tidak melupakan kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai pelajar juga. Itu yang terpenting dalam kehidupan ini. Pelayanan itu juga harus loh teman-teman. Saya mendorong untuk kita semua melayani di gereja masing-masing. Jangan lupa, karena pelayanan asik bukan? Asik. Gitu. Jadi waktu kita bisa membangun komunikasi sama Tuhan dengan baik, pasti Dia ngasih Roh Kudus buat setiap kita, sehingga ketika kita dihadapkan sama pilihan-pilihan mana sih yang lebih prioritas itu kita bisa memilih yang benar. Oke teman-teman, hari ini kita juga sudah belajar bagaimana cara kita menyusun prioritas kita dengan lebih baik dan supaya kita menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Terima kasih buat Kak Kellen yang sudah sharing pada kita hari ini. Sampai jumpa di program pemuritan selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati.